Kemarin kita udah sampai apa ya? Saya kok lupa ya integral. Sampai ini ya? Benar? Yang, nah kayak gini? Ini udah belum ya? Saya udah hilang ingatan nih. IPA 4 itu sampai mana, Johan? Sampai ini Bu disuruh ngerjain waktu itu. Iya, Kalau ngerjain nggak salah apa? ingat. Iya, Semuanya, ngerjain semuanya, apa? semuanya Semuanya? kalau nggak. Iya kalau Sampai nggak salah. sampai latihan 4? Latihan 2 doang ini. Kalau Oh, nggak salah. latihan ini ya? 2 ini? Oke. Iya Bu. Coba kalau yang ini? Ini pakai cara apa? Pakai cara U atau pakai cara Y? Atau pakai Y? Johan. Ini saya skip Bu, yang ini saya nggak ngerti. Hah? Saya lewatin. Kenapa dilewatin? Padahal nanti ulangan munculnya soal yang ini, Johan. Karena nggak ngerti saya lewatin. Aduh, nanti ulangan kamu lewatin juga. Gimana dong? Yuk, ini kamu mau pakai U apa pakai Y? Pakai U Bu. Pakai U, oke. Yang jadi U yang mana, Johan, kira-kira? Yang U berarti yang X itu Bu. Yang X. akarnya. Nah, X X yang di akar. dalam akar. Oke, benar. Berarti ini kemudian diturunkan ya, DU sama dengan DX. DX. Oh, tapi di bawah tuh. Coba ya, bisa nggak sih pakai U? Terus, kemudian integral masukkan berarti 1 per X-nya jadi apa? Jadi U plus U pangkat setengah. Lah, ini di bawah. Gimana cara mengintegralkannya? Johan, ternyata di bawah dia. Nggak ngerti Bu. Gimana nih? James, kamu udah belum yang D? Belum, Bu. Pakai U apa pakai Y? Atau gimana sih caranya? Nih, saya mau tanya sama Andreas. Kamu udah belum yang D? Belum, Bu. Belum. Siapa yang udah? Jeremy? Saya belum Parsial juga. nggak, Bu? Ini siapa nih yang Pakai parsial nggak, Bu? pakai parsial? Kalau pakai parsial berarti siapa yang jadi siapa yang diturunkan, siapa yang diintegralkan? Nggak bisa nih. Pakai parsial nggak bisa. Pakai apa, Noel? Bentar, saya juga belum. Gimana? Belum juga. Dava, udah belum? Coba kalau kita misalkan pakai Y ya. Coba kalau pakai Y. Y-nya adalah yang akar X ya. Coba, ini tetap nggak bisa apa bisa? Ini dijadikan Y kuadrat sama dengan X. Kemudian diturunin ya. Berarti 2Y dy sama dengan dx. Kemudian kita substitusi nih. Berarti integral 1 per X-nya berubah jadi Y kuadrat. Kali star. Kemudian akar X itu jadi Y. Kemudian A dx-nya menjadi 2Y dy. Nah, habis itu integral Y-nya difaktorin keluar ya. Y dikali Y plus 1 ya.
dikali 2y dy. Nah, y-nya kita coret nih. Ini jret gitu ya. Jadi kita dapat integral 2 per y plus 1 ya. Nah, ya udah tinggal diintegral ini. Jadinya apa? Ayo, Krishna, hasilnya udah dapet nih. Hasil integralnya apa? Ayo. 2 kali apa, Krishna? Y plus 2, Bu. Y plus 2 dari mana? Y plus 2 dari mana? Y plus 1 plus 1. Y plus 1. Kamu ingat, kalau integral U pangkat min 1 itu apa, Krishna? Ini hasilnya apa? Integral U pangkat min 1. Ingat nggak? Lon. Ln. Ya. Harga mutlak U plus C. Gitu ya. Krishna ingat lagi ya. Nah, ya udah di sini berarti 2 kali ln harga mutlak dari Y plus 1 plus C. Nah, kemudian Y-nya dikembalikan lagi ya. Berarti sama dengan 2 ln harga mutlak akar X plus 1. Apakah paham? Johan? Ini kok miring-miring ya? C. Johan paham? Ini plus ya? Johan mana? Johan. Paham, Bu, paham. Oke. Nah, nanti kalau ulangan keluar soal seperti ini, jangan bingung ya. Jangan nggak dikerjain ya. Oke. Bu. Ya apa? James. Jadi U sama Y sama aja. Yang penting yang disubstitusi itu akar X-nya, bukan X-nya doang. Kalau U, itu yang di dalam akar aja yang kita ambil nih. Kalau U itu akarnya nggak dibawa. Oke? Oke. Kalau Y, itu akarnya ikut. Oke? Ya, udah itu bedanya. Paham ya? Langkah selanjutnya sama. Tetapi ini akarnya harus pindah ruas dulu ya. Akarnya itu, atau dikuadratkan kedua ruas nih. Ini jadi Y kuadrat, akarnya jadi hilang kan. Baru ini diturunin gitu ya. Ini baru diturunkan. Ini turunkan. Yang ini juga prosesnya sama juga. Ini salah. Sebentar. Yang ini kan prosesnya juga diturunkan kan? Nih, turunan dari U adalah DU, turunan X adalah DX. Yang ini setelah dikuadratkan kedua ruas baru diturunkan. Begitu. Paham ya, James? Oke, Bu. Oke. Sebenarnya masih ada lagi integral bentuk rasional ya. Tapi saya nggak bahas di sini karena itu panjang. Kita sampai pakai cara parsial aja udah panjang. Yang lainnya saya pikir sih bisa lebih mudah ketimbang yang D ya. D ini kan kadang harus pakai yang mana. Kalau yang A, yang B itu pakai cara U bisa. Atau pakai Y. Kalau Y berarti ini yang akar pangkat 5 yang dibawa ya. Yang kuadratnya nggak usah dibawa. Gitu. Bedanya. Oke. Sekarang kita lanjutkan ke integral tentu ya. Integral tentu. Kalau integral tentu nanti sudah tidak ada C-nya ya. C itu adalah integral tak tentu.
dia belum pasti nih, ada C-nya masih bisa berubah-ubah ya. Tergantung nanti bentuk soalnya seperti apa, dia melalui titik berapa koma berapa gitu supaya C-nya menjadi tetap. Nah, kalau integral tentu itu adalah kita sudah mulai menghitung luasan daerah atau menghitung volume benda putar gitu ya. Nah, ini integral tentu fungsinya adalah untuk menghitung luas daerah atau volume benda putar. Jadi bendanya nanti tidak hanya tabung, kerucut, itu mah rumus SMP gitu kan. Kalau rumus SMA bendanya itu bisa bentuk cincin, kita menghitung volume cincin, atau menghitung benda yang mungkin bentuknya seperti ini bisa jadi ya. Nah, seperti ini kita diminta mencari volumenya berapa. Gitu. Jadi ini diputar terhadap sumbu Y gitu ya. Nah, nanti grafiknya yang ini, kemudian batasnya dari sini sampai sini, ini akan diputar terhadap sumbu Y, nanti dapat volumenya. Kalau Benda-benda volume, yang nggak ada rumusnya. yang nggak beraturan ya, nggak beraturan. Oke, ini saya hapus ya. Kita akan geser ke integral tentu sekarang. Nah, integral tentu nanti fokus utamanya adalah ke sini, luasan daerah, karena volume itu pengembangan dari luas daerah ya. Luas daerah kalau diputar, baru dia menjadi volume. Nah, integral tentu itu berarti ini sudah tertentu nih. Di integrannya ini di sini di tanda integralnya ini sudah ada batasnya. Nah, ini sebenarnya seperti apa sih? Jadi integral itu nanti kalian akan menghitung seperti ini. Misalnya ada parabola seperti ini. Nah, kalian diminta untuk menghitung luas daerah di sini nih. Nah, berarti batasnya dari sini ya. Nah, ini. Dari ini adalah A, batas kirinya arsiran adalah A, batas kanannya arsiran adalah B. Nah, kalian diminta menghitung luas daerah ini nih. Kalau ini garisnya lurus sih, kita bisa setengah alas kali tinggi gitu kan. Tapi ini kan parabola, jadi bentuk garisnya lengkung. Maka kita nggak bisa pakai setengah alas kali tinggi lagi, rumus waktu SMP. Maka caranya ya cuma integral ini yang kita pakai. Berarti ini bentuknya adalah integral batasnya dari A sampai B yang mau kita hitung, fungsinya adalah fx-nya siapa? Fungsi yang membatasi arsiran yang di atas itu siapa fungsinya? Dx. Nah, cara ngitungnya gimana? Berarti yang terjauh ini kita substitusi dulu ya, setelah fungsinya kita integralkan, kemudian batas yang besar, si B, itu kita substitusi ke X-nya dulu, jadilah FB, kemudian dikurangi FA. Kenapa dia dikurangi? Alasannya apa, Andreas? Kenapa FB dikurangi FA? Kenapa nggak ditambah aja? Apa alasannya, Andreas? Kan gimana ya, Bu? Kan itu kayak biar dari B sampai A gitu, Bu. Ya, jadi Ya. kalau misalnya gini, sebentar. Kalau misalnya kita punya ini, A-nya di sini ternyata. Kemudian B-nya di sini nih. Kan kita nggak tahu nih mulainya dari mana, misalnya kita dari 0 di sini ya. Si FB itu sepanjang ini. Nah, FA itu sepanjang ini. Nah, kita hanya menghitung di antara A dan B. Maka pakai konsep dikurangi gitu ya. Jadi jangan keliru nanti ini selalu dikurang. Dan B itu harus yang terjauh ya. B itu terjauh, kemudian A itu yang terdekat. Karena apa? Luas daerah itu tidak mungkin negatif kalau kalian nanti batasnya terbalik, maka hasilnya jadi negatif gitu ya. Dan luas daerah kan harus positif. Itu yang perlu diingat. Kemudian lagi, nah ini perhatikan A dan B harus kontinu ya. Tidak boleh terpotong, discontinue itu nggak boleh. Nah, kalian di limit kan belajar tentang discontinue ya. Oke, sekarang kita mau lihat rumus-rumusnya. Nah, kalau misalnya nanti batasnya A, dari A sampai A loh, ini kok nggak bergerak? Ya, nggak ada luasannya, 0 berarti nilainya, gitu ya, paham ya? Kalau batas intervalnya itu dari A sampai A,
ini nggak ada jaraknya, ya udah pasti luasnya nggak ada, 0. Nah, kemudian kalau misalnya kalian mau balik nih batas integralnya ini B, angka B ini saya mau tukar ke bawah nih supaya A naik ke atas. Nah, ini maka dia ada minnya, dikali min ya. Gitu. Kenapa begitu? Karena misalnya kalau ternyata nilai B itu lebih kecil dari A. Nah, B-nya di kiri ya. Kemudian A-nya di kanan nih. Nah, kalau kalian menghitung B dikurangi A, nanti hasilnya pasti minus. Ya enggak? Karena kecil dikurangi besar. Logikanya seperti itu. Kemudian yang ini standar biasa. Nah, yang ini nomor 5 nih. Nah, kalau kalian nanti diketahui misalnya saya bikin baru. Di sini A. Kemudian ini B. Kemudian di sini C. Pertama itu diketahui luasan dari A sampai B nih. Misalnya luasnya adalah A. Satuan. Kemudian lagi diketahui dari B ke C. Ini adalah B satuan. Nah, daripada kita menghitung satu-satu, ini kan nyambung ya, continue nih di sini intervalnya. Ya udah kita langsung hitung aja dari A sampai C. Berarti A ditambah B ya. Ditambah B. Konsepnya. Nah, ini perhatikan. Pertama dari A sampai B. Fungsinya sama nih, dengan catatan fungsinya harus sama. Kemudian B sampai C nih. Fungsinya sama. Ya udah daripada kita ngitung satu-satu, toh fungsinya sama, kita hitung aja langsung dari A sampai C. Yang B-nya ini kita buang. Karena dia continue ya, nyambung. Gitu. Ini memperpendek rute kita mengerjakan soal. Itu poin-poin utamanya. Kemudian saya mau jelaskan beberapa hal nanti terkait dengan luas daerah ya. Jadi nanti bisa jadi kok warnanya hitam ya. Kalau misalnya kalian diketahui luasnya nanti misalnya di sini ya misalnya. Nah, dari sini sampai sini nih. Nih. Misalnya ini adalah A, ini adalah B. Maka ini integralnya adalah luasnya ya. Luas L sama dengan integral batasnya dari A sampai B, batas kecil ke besar gitu ya. Fungsinya ini misalnya fx dx. Ini kalau wilayahnya di atas sumbu X ya. Nah, kalau nanti ternyata daerah yang akan kita hitung luasnya di sini misalnya yang ini. Misalnya ini adalah A, ini adalah B. Maka ini luasnya adalah integral batasnya dari A sampai B. Karena di bawah sumbu X, ini sumbu X ya. Maka fungsinya harus kita kali dengan min. Nah, min fx. Itu caranya. Dx. Kalau nanti kalian ketemu soalnya seperti ini. Misalnya seperti ini. Yang diminta itu yang ini dan ini. Nah, ini adalah sumbu X. Maka cara menghitungnya adalah nggak bisa dari 0 sampai sini. Misalnya ini 0 ya. Kemudian ini batasnya A. Kemudian ini batasnya B. Luasnya kita harus menghitung satu per satu. Kenapa? Karena satu di atas, satu positif, satu di bawah, satu negatif. Kalau langsung dari 0 sampai B, maka nanti bisa jadi hasilnya 0. Atau minus kalau lebih besar yang bawah. Atau plus kecil kalau yang lebih besar yang di atas. Maka ini kita harus menghitung luasannya satu per satu. Ini luas satu pertama. Kemudian ini luasan yang kedua. Harus 2 kali ngitung. Berarti luasnya adalah, luas yang pertama dulu nih. Integral dari 0 sampai A. Fungsinya adalah fx karena di atas sumbu X ya. Yang di bawah itu kita kali dengan min 1 ya.
Nah, berarti luas yang kedua itu adalah integral dari A sampai B. Dari A sampai B, min fx. Nah, jangan lupa ada minnya. Kenapa? Karena dia ada di bawah sumbu X. Gitu ya. Bu. Ya, apa? Jadi kalau yang prinsip tadi itu yang dari A ke B terus B ke C itu terus akhirnya jadi A ke C langsung, itu hanya berlaku kalau dia di kuadran yang sama. Dua-duanya di atas sumbu X atau dua-duanya benar Wah, di bawah sumbu X. Bukan di kuadran, James. Karena kuadran ini bisa jadi nanti luasannya ada di kiri sumbu Y dan di kanan sumbu Y, bisa jadi. Tapi semuanya di atas sumbu X ya. Nah, ini tetap dianggap sama-sama positif ya. Walaupun di ya, kuadran baik. yang berbeda. Oke. Kemudian, apalagi ya? Kalau misalnya kalian ketemu soalnya seperti ini misalnya. Kurva, kemudian. Nah, yang disuruh hitung itu yang ini. Nah, ini misalnya fungsi F, ini fungsi G. Maka kalau kalian ketemu soal seperti ini, kalian harus cari dulu. Nah, ini perpotongan antara dua kurva ini adalah saya anggap sebagai X1 dan X2 ya. X1, yang ini X2. Nah, berarti pertama, tetapi ini arsirannya cuma di kuadran 1 ya, kuadran 2-nya nggak diarsir. Berarti nanti batas kirinya adalah 0 sampai X2. Langkah pertama adalah menentukan batas integral. Tentukan batas integral. Menentukan batas integral itu caranya adalah fungsinya kita sama dengan kan, G sama dengan F. Untuk mencari X1 dan X2 ya, batas integral itu adalah X1 dan X2 ini. Fungsinya kita sama dengan kan. Kemudian langkah berikutnya adalah menentukan fungsi mana yang di atas, karena dia harus luasnya itu dia harus, saya tulis dulu nih, 0 ya batas kirinya ya, karena yang di kuadran 2 nggak diarsir nih. Kemudian batas atasnya adalah X2. Nah, fungsi yang lebih tinggi dikurangi fungsi yang lebih rendah ya. Konsepnya jangan yang rendah dikurangi yang tinggi. Yang tinggi itu siapa? Si F. Dikurangi yang rendah adalah G. dx. Apakah paham? Sampai di sini? Paham ya? Kalau nanti kalian misalnya dapat lagi soal seperti ini. Ini. Kemudian ini ada garis ke sini. Kemudian ada garis ke sini. Yang harus dihitung adalah yang ini. Nah, kalau kalian ketemu bentuk integral yang seperti ini, maka pertama kita lihat dulu ujung kiri kanannya arsiran ya. Ini jadi batas integral. Ini X1 atau A ya. Kemudian ini X2 atau B. Cara nyarinya gimana? Ya, ini X1 itu perpotongan antara siapa? Antara kurva, parabola, dan garis yang pertama nih. Saya misalin ini Y1, ini Y2, ini Y3. Nah, X1 itu perpotongan antara Y1 dan Y2. Ya udah, Y1 dan Y2 itu disama dengan kan gitu ya. Nanti ketemu X-nya. Kemudian X2 itu adalah perpotongan antara
Y1 dan Y3. Ya udah, ini disama dengankan, nanti ketemu X-nya. Setelah itu, nah, di bawahnya dan di atasnya arsiran itu apakah hanya mulus satu garis? Kalau tidak, maka ini harus dipotong dulu. Di sini ketemu X yang ke-3. Kok jadi lokap-lokap, nggak apa-apa ya. Ini pertemuan antara Y3 dan Y2. Nah, ini ketemu. Nah, kemudian ini kita hitung, ini luas yang pertama. Yang ini adalah luas yang kedua. Jadi harus hitung 2 kali, gitu ya. L1 itu integralnya adalah batasnya dari X1 dan X3. Kok nggak urut sih? Ini 2 aja ya. Ini 3 ya. Biar urut. X2. Fungsinya siapa? Yang lebih tinggi adalah Y2 nih. Berarti Y2 dikurangi di bawahnya siapa? Di bawahnya L1 ini, si kurva Y1. Y1. dx. Nah, kemudian luas yang kedua. Luas yang kedua itu siapa? Integral batas yang bawahnya adalah X2, batas atasnya adalah X3. Nah, fungsi atas yang di atas siapa? Y3. Berarti sini Y3 dikurangi fungsi Y1 dx. Baru nanti dijumlah ya. Luas total itu adalah L1 ditambah L2. Apakah paham? Ini konsep-konsep dasarnya ya. Nanti kalau kalian ketemu bentuk-bentuk seperti ini harus paham. Oke. Kita lihat lagi ke modul kita. Nah, sebelumnya kita ke sini dulu. Integral yang mengintegralkan ini dulu, sebelum ke luas dulu ya. Integral tentunya dulu. Nah, ini perhatikan. Ini 0 sampai 4. Fungsinya adalah 3x kuadrat. 3x kuadrat diintegralkan dulu ya. 3 per n plus 1 gitu ya. A dibagi n plus 1. Berarti 3 per 3, x pangkat 3. Batasnya disubstitusi 4 dulu. Substitusi jadi 4 pangkat 3. Dikurangi 0 pangkat 3. Ketemunya 64. Nah, yang B, fungsinya tetap sama. 3x kuadrat batasnya dari 0 sampai 1. Nah, ini berarti satunya substitusi ke X pangkat 3, berarti 1 pangkat 3 dikurangi 0. Berarti 1. Nah, kemudian yang C, perhatikan nih. Fungsinya sama, 3X kuadrat, batasnya dari 1 sampai 4. Artinya dia gini. Dari 0, 4. Tadi sudah dihitung. Ini adalah luasnya 64. Kemudian dari 0 ke 1, ini juga sudah dihitung, dia adalah 1. Kemudian yang C berikutnya lagi yang ditanya adalah dari 1 sampai 4 berapa? Ya udah 64 dikurangi 1 itu ya. Nah, ini kalau hitungan murninya juga sama hasilnya. Paham ya? Nah, kemudian nih yang D. Ini batasnya kok kebalik? Ya udah saya kali dengan min. Bu, kalau misalnya saya nggak usah balik batasnya, hasilnya akan sama nggak? Akan sama. Misalnya, ini diintegralkan dulu ya. Integral X pangkat 3X pangkat 2 adalah X pangkat 3. Integral dari min 2X adalah X pangkat 2. Jangan ketukar sama turunan ya. Ini 3, ini 2. Substitusi 2-nya dulu. 2 pangkat 3, 8. Dikurangi 2 pangkat 2, 4. Min. Nah, kemudian 3-nya sekarang 27 ya. 27 min 9. Ya, jadinya sama dengan 4 min berapa tuh? 27 kurangi 9 berapa, Johan? 18. 7.
18 Johan ya? Jadinya min 14. Nah, ini kalau nggak ditukar ya. Nah, apakah sama dengan yang ditukar nih? Kita lihat hasilnya. Sama ya, tuh, min 14 juga. Ya. Jadi kalau misalnya kalian nggak balik batasnya, hasilnya juga akan sama. Oke, paham ya? Contoh 1 ya. Masih mudah contoh 1. Sekarang contoh yang kedua. Suara saya putus-putus nggak, Nathan? Aman, Bu. Aman, oke. Contoh yang kedua, ini pakai metode substitusi ya. Tuh, lihat. Pakai metode substitusi. Berarti kita ambil U-nya dulu nih. Atau, gini, kalau kalian mau pakai cara cepatnya gini. Integral, langsung ya. Bentar. Pakai cara cepat, nggak usah pakai ambil, misalkan ini sama sebenarnya. Caranya adalah gini. X dibagi, jangan sebentar gini. X dikali X dari sini ya. X dikali turunan dari sini nih. Turunan yang di X kuadrat plus 9 itu jadikan 1/2. 2X. Kemudian dibagi, ini kan setengah nih, setengah tambah 1, 3/2. Kemudian, X kuadrat plus 9, itu juga pangkatnya bertambah 1. 3/2. Nah, nggak ada C-nya ya, karena dia integral tentu. Ya udah, ini 0, ini 4. Nah, sekarang coret X-nya dulu. Kemudian 2-nya juga coret ya, 1/3 ya jadinya ya. Apakah sama 1/3? 1/3 ya ini ya. Nah, gitu. Kalau bisa cepat seperti ini, kalau enggak, ya udah kalian pakai U nggak apa-apa. 1/3. Kemudian 4-nya masukkan ke sana. 4 masuk ke sana, 16 ya, 16, 25. Berarti 25 itu 5/2. Di sini 3/2. Nah, dikurangi 0 ya. Nah, ini 2-nya coret nih. Ya udah berarti 125 bagi 3 ya. Apakah sama hasilnya? Kok beda? Hitungnya yang salah nih. 5/3 berapa? Oh. Ini sembarangan. Ini kenapa dikurangi 0? Johan ya? Bukan 0, Johan. Ini masih ada. Karena yang 0-nya cuma X-nya doang ya. Nah, yang 0 X-nya doang. Berarti 9. Itu 3/2. Di sini 3/2. Nah, 2-nya coret. Oke, berarti 125/3 dikurangi 27/3 kurangi 9. Ya udah sama hasilnya. Gitu ya? Bisa ya? Nah, kalau yang ini gimana, Bu? Nah, ini kalau cara cepatnya tadi ya. Biar nggak usah terlalu banyak coretan. Kan U-nya yang bawah nih pasti gitu kan. Berarti dia menjadi X plus 1 kemudian dibagi turunan dari yang ini ya. 2X plus 2 dikali 1/4 pangkatnya nih. Ini kan pangkatnya min 2 ya. Min 2 ditambah 1 jadinya min 1. Nah, kemudian si X kuadrat plus 2X plus 6 pangkatnya juga min 1. Pangkatnya min 1. Nah, batasnya dimasukkan 0 dan 1.
Nah, begitu. Ini coret. Jadi 2 ya di sini ya. Nah, jadi 1/2 tuh. Atau gini. 1/2 dikali. Nah, terus batasnya masukin ya. Plus 2x plus 6. Nah, batasnya 0 dan 1. Masukin. Sebentar, baterai saya habis. Nah, kalau 1 berarti 1/9, 18 ya. Ya, dikurangi kalau 0, 0. Berarti 1/12. Ya udah tinggal disamakan penyebutnya nih. Ya, itu ya caranya. Paham, Johan? Paham, Bu. Oke. Sekarang kita lanjutkan. Bu. Ya, apa? Ini ketinggalan yang di sini tadi, Bu. Oh, kamu yang mana? Yang A ini tadi. Ketinggalan di apanya, James? Yang masukin 4 dan 0-nya itu. Oh. Nih ya, saya pakai yang ini aja. Ini kan tadi udah diintegralin ya, James. Terus masukkan 4 ke sana. Jadinya 1/3. Kemudian ini kan 4 kuadrat nih, 16 tambah 9 itu kan 25 ya, James. 25 itu 5 pangkat 2. Pangkat 2 dia pangkat 3/2. Nah, ini kan dicoret nih. Jadi 5 pangkat 3, 125. Ya. Kemudian dikurangi kalau yang 0 nih, 1/3. Kemudian ini 0,9. Jadinya 9 itu adalah 3 pangkat 2. Pangkatnya adalah 3/2. Nah, 2-nya dicoret kan? Jadi 27 kan? Nah, kalau di sini 1/3-nya difaktorin keluar dulu. Terus kita masukkan di sini. Hasilnya akan sama. Gitu, James? Paham? Oke. Oke. Sekarang kita lihat ke, masih ada contoh lagi nggak? Oh, latihan. Yang nomor 1 bisa ya. Nomor 1 bisa tinggal diintegralin. Nah, kalau ada seperti ini, kali aja dulu. Gitu. Yang ketemu akar, jadikan pangkat setengah. Ketemu 1/x pangkat 3, itu naik ke atas dulu ya. Jadi x pangkat min 3 dulu. Nomor 2 juga sama. Nih. Yang ini x pangkat 2-nya naik dulu ke atas, kali dulu ke dalam gitu ya. Yang ini dikali pelangi dulu. Yang H itu dikuadratkan dulu, dijabarkan dulu, baru diintegralin, baru dimasukkan batasnya. Nah, saya akan membahas yang nomor 3, 4, dan seterusnya nih. Nih. Kalau kalian ketemu soal seperti ini, mencari A, ya sama ya. Integralkan dulu. X pangkat min setengah itu adalah 2 akar X ya. Ya nggak ngerti cepetan tanya. 0 di sini A. Hasilnya harus 4. Nah, ya udah substitusi A-nya. Jadi 2 akar A sama dengan 4. Berarti A-nya 4 ya. Ya. A sama dengan 4. Bisa ya? Paham caranya? Ada yang belum paham? Jadi ini integralkan X min 2-nya fungsinya ya. Batasnya masukkan, hasilnya harus 4,5. Yang ini juga integralkan X pangkat setengah dulu. Batasnya A sama 1, substitusi. Hasilnya harus 42. Yang ini juga sama. Integralkan X pangkat 3 min 16X.
batasnya substitusi hasilnya harus min 36 gitu. Nah, sekarang yang nomor 4. Saya pindah tempat aja ya biar lebar tempatnya. Sini aja. Nah, ini perhatikan. Pindah tempat aja. Bikin tempat dulu ya, sebentar. Nomor 4 saya copy. Kenapa ke copy semua? Kita pindah ke sini. Latihan 3 ini nomor berapa tadi ya? 3 ya? 4. Nih soalnya. Kalau ketemu soal seperti ini, caranya gimana nih? Andrew. Ya ini caranya gimana, Andrew? Nah, Bu. Cara mengerjakan soal ini gimana? Gimana ya, Bu? Yang ditanya nih. Apa dulu Nggak yang tahu, harus Bu. kamu ubah? Astaga. Saya nggak tahu. Astaga naga. Kafe. Yo dibantu Andrew. Gimana caranya mengerjakan? Yang diketahui cuma seperti ini nih. Fungsi fx-nya nggak ada. Yang diketahui cuma batas-batasnya sama hasilnya. Gimana cara mengurainya? Apa dulu yang harus diubah? Itu ini ya, Bu. Biar Mindonya bisa dicoret. Oke, yuk Gave, kamu bikin coretan di sini, coba. Bikin annotate. Terus gimana, Bu? fx dx-nya lengkap ditulis. Kamu mau ubah jadi apa? Ininya dibalik min 7 sama min 2. Nah, kalau dibalik berarti diapain tadi? Ini minus. Nah, kamu kali min 1 nih. Berarti ini dikali min, gitu kan? Sama dengan 3 kan? Ya udah kamu kali minnya kamu oper ke sini. Jadi ini berubah menjadi apa? Oh, ini jadi min 3 ya, sebentar. Ini ada minnya juga kan, dikali min kan? Terus yang ini berubah menjadi apa? Gimana, Bu? Ini loh. Yang ini kan kamu kali min nih. Maka min-nya dimasukkan ke dalam sini berubah jadi apa? Dimasukin tuh dibalik gitu, Bu ya. Jadi integral. Min 2 1. Fx dx sama dengan min 3 kan? Ya. Ya udah, kamu bisa ngitung ini sekarang. Integral fx dari 1 sampai 7 sama dengan di sini nih.
Ini Bu, Hmm, ini dari mana nih? dimasukin yang 7 sama 1 kan Bu? Apa yang min 2 sama 1? Ini kan nggak ada fungsi fx-nya, nggak ada, Cafe. Kamu Oh, langsung jabarin ini loh. Integral 1 sampai 7 fx itu sama dengan oh pakai yang itu Bu. pakai yang ini loh. Oke. Ini kan min 2. Kemudian ini 1. Ini 7, ya kan? Nah, yang dari min 2 sampai 1 udah ada. Dari min 2 sampai 7 ada. Nah, cara menghitung ini berarti yang ini dikurangi ini gitu kan. Min 8 Bu. Iya. Ditulis dong di sini. Min 5, min 3. Ditulis dulu dari integral 1/7 fx dx sama dengan ininya lambangnya juga KP. Jangan cuma min 5, min 3 nanti teman-teman juga bingung. Ini loh 1/7 fx fx dx itu sama dengan sama dengan Langsung integral apa? yang ini, integral ini ditambah integral ini, ya kan? Integral 1 Oh dari ya, min biar 2 bisa fx, fx dx ditambah plusnya di bawah nggak apa-apa. Ya, harus sama dengan ya. Ini kan min 3 tadi, min 3 ditambah min 5. Sama dengan min 8. Ya. Atau kalian memakai konsep yang garis bilangan ini juga boleh ya. Memakai konsep yang di garis bilangan ini Bu, yang ini kan kelihatan nih yang 1 sampai 7 kan berarti berasal dari min 2 sampai 7 dikurangi yang min 2 sampai 1 gitu kan. Itu juga boleh ya, hasilnya juga sama. Tuh. Apakah paham soal ini? Nanti kalau ketemu soal seperti ini lagi, jangan bingung ya. Ini saya cropping dulu sebentar. Silakan, kalau ada yang belum jelas boleh ditanyakan. Ini saya hapus dulu. Paham ya? Sekarang kita akan melihat soal yang berikutnya lagi. Mana tadi? Modul. Nah, nomor 5 bisa ya berarti ya? Nomor 5 jawabannya berapa nih, Andreas? Kok Andreas mulu ya? Sebentar. Cari yang lain. Jeremy. Nomor 5 nih. Jawabannya jadi berapa? Jeremy. Bu.
Yang diketahui integral dari 3 sampai 4 fx itu 3. Integral dari 4 sampai 8 fx itu adalah 8. Nah, kalau ditanya integral dari 3 sampai 8 berapa jawabannya? 11 bukan? Ya, betul. Ini kan tinggal hilang nih, ya kan? Ini tinggal tambahin aja gitu kan? Gitu caranya. Oke. Kita lanjutkan ke nomor berikutnya lagi. Ini nomor 6 nih. Nomor 6. Kita pindah ke Word kita tadi. Nomor 6. Ya, kalau ketemu soal seperti ini, Kalista, mana Kalista? Kalista, lagi ke toilet ya? Oke, saya minta Grace aja deh, Grace. Kalau ketemu soal seperti ini, berarti mana dulu yang harus diurai, Grace? Bu, saya masih kurang gitu ngerti. Nih, pokoknya gini, kalau integral. Kalau diketahui seperti ini nih, pasti yang akan kamu urai dulu yang mana nih, Grace? Yang bisa diurai duluan yang mana? Yang ini pasti, Grace. Ya kan? Karena fungsinya udah ada nih, X plus P. Berarti kita menghitung P-nya dulu dari sini, gitu kan? Coba, Grace, kamu bikin annotate, Grace. Kamu jabarkan dulu yang integral X plus P, batasnya dari 2 sampai 4 ini, nilainya harus sama dengan 12, nanti P-nya dapat. Ayo bikin annotate, nanti saya bantu. Mana Grace? Halo Grace. Hilang. Sepertinya Oh. lagi nge-lag. Oh. Soalnya dia katanya lagi nggak ada suara. Oh, oke. Ya udah, Caci deh, Ci. Caci. Iya, Bu. Ya bikin annotate, Caci. Bu, saya nggak ngerti, Bu. Nggak apa-apa, nanti saya bantu biar kamu bisa, Caci. Oke? X plus P diintegralin. Ya bikin annotate. Integral dari X apa, Caci? Pakai rumus yang itu. Nih, A per N plus 1 itu, Caci. X pangkat N plus 1 itu, ya. Yuk. Integral dari X berarti apa? Nih, X ini diintegralin. Pakai rumus ini ya.
2x lu. Kok 2x? X ini kan X pangkat 1 nih. Terus kamu integralin jadi ini nih. A dibagi N plus 1, X pangkat N plus 1. A-nya berapa kalau X doang? Satu. 1, bener. N-nya berapa kalau X doang? 1. 1 juga. Ya udah, terus kamu masukkan ke sini, Caci. Nih, sama dengan masih pakai kurung siku ya. Nih integral dari X, kamu tulis di sini nih. Satu per saya yang lepas ya. Sebentar. Caci.